Tahu SMA kawan, SMA Furkon. Ini yang tidak percaya kamu. Kelas 11 juga sama. Kelas 11 juga. 10 semester di sini. Ya, 11. Apa namanya? Oh, ya. Ya. Ya, semangat ya. Ya. Udah kali begini yang tadi. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada PJ Gubernur Sumatera Selatan, Bapak LC Firdy SK MSc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat PJ Gubernur Sumatera Selatan Bapak LC Firdy SK MSc. Dan kami hormati Kepala SMA Plus Negeri 17 Palembang, Ibu Dr. Endang Haja Purwiyasti Kusumasi FM. Yang kami hormati Bapak-Bapak Wakil Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru SMA Plus Negeri 17 Palembang. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, Serta adik-adik MTS. Hadirin yang berbahagia, pada hari kebanyakan puja dan bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan karunia kita semua hari ini dapat berkumpul dalam acara kunjungan PJ Gubernur Sumatera Selatan. salawat bersama tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Yang telah menyelamatkan kita dari zaman ke depan hingga zaman dengan seperti saat ini. Hadirin yang berbahagia, marilah kita dengarkan pada sambutan dari Kepala SMA Plus Negeri 17 Palembang kepada Ibu Guru Anda dan Yang Putri Sunati BNN kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat sejahtera untuk semua yang saya hormati Bapak PJ Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, beserta jajarannya, kemudian yang saya sayangi Bapak Ibu Guru SMA Plus Negeri 17 Palembang, serta anak-anak peserta didik kelas 10 SMA Negeri 17 Palembang. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir di sini menyambut kedatangan dari Bapak PJ Provinsi Sumatera Selatan beserta Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan
kami merupakan salah satu sekolah favorit di SMA Negeri 17 di Sumatera Selatan, dan kami menempati posisi 70, ranking 70 dari 35.000 sekolah yang ada di Indonesia. Terima kasih. Jadi tadinya kami adalah sekolah asrama, tetapi sekarang kami bukan lagi predikatnya sekolah berasrama, dan kami mohon kepada Bapak PJ untuk bisa merekomendasikan kembali untuk SMA 17 Palembang menjadi sekolah berasrama, dan kami ingin meminta supportnya kepada Bapak. Mudah-mudahan di tahun depan atau 2 tahun yang akan datang kami kembali menjadi sekolah berasrama dengan Bapak Guru yang hebat. Jadi untuk sistem pembelajaran atau sistem pembelajaran yang ada di SMA 17 itu banyak memiliki program unggulan yang anak kami kemarin bisa mendapatkan perguruan tinggi favorit, antara lain ada yang langsung ke UI, ada 7 orang, kemudian ada ITB itu 9 orang, kemudian UGM 15 orang, ada yang juga masuk ke dinasan. Jadi memang anak-anaknya patut diacungi jempol dengan sistem pembelajaran yang ada di SMA 17. Jadi kami mohon supportnya Bapak supaya kami nantinya bisa tetap menjadi sekolah unggulan di Provinsi Sumatera Selatan. Itu saja sedikit ringkasan mengenai SMA 17 Palembang. Insya Allah mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang kita lebih meningkat lagi prestasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Status Negeri 17 Palembang atas kata sambutannya. Acara selanjutnya adalah kata sambutan dari PJ Gubernur Sumatera Selatan kepada Bapak LCTNI SH MSc. Kami persilahkan. Jadi supaya kita lebih akrab. Apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semua anak-anak saya yang saya banggakan. Saya senang hari ini bisa ketemu anak semua. Hari ini hari pertama ya, hari pertama masuk di SMA 17+. Ini pendaftarnya berapa banyak ya Pak? Berapa? 650 itu Pak. Sebelas kalau jadi anak-anak sekalian senang ya di pertama masuk tapi celananya masih pakai masih dompet ya, belum pakai album. Masih ada masuk sekolah ya Bu ya? Masih ada. Senang nggak masuk sekolah di sini? Ada yang nggak senang? Kalau nggak senang ada teman ganti. Jadi anak-anak sekalian, saya merasa itu senang sama saya merasakan yang sama itu sekitar hitungannya awal dari 87 sekarang berapa tahun? Hah? 30? Bahwa kita masuk ke dalam sekolah tingkat SMA atas, gitu kan ya.
kita masuk pada satu fase bahwa satu step lagi kita akan masuk ke kampus yang bebas pakaiannya. Sini ada pakaian seragam ya Bu ya? Ada ya nanti ya? Anak-anak sekalian kan masih pakai seragam kan nanti kan? Di 3 tahun lagi kalau anak-anak semua belajar dengan baik, lulus, nanti akan masuk kampus. Cita-citanya kemana nanti? Tadi sama nggak disampaikan sama Ibu Kepsek? Ada yang ke UI, ke ITB, ITS, mana lagi? Mana lagi? Udah kebayang nggak nanti kemana? Harus dibayangin dari sekarang, jangan nanti. Karena anak-anak sekalian akan berkompetisi dengan yang tadi banyak sekali yang dibilang tadi sekolah sama Ibu. Sekolahnya berprestasi semua. Jadi kita anak-anak sekalian harus mulai menyiapkan dari sekarang. Jadi sejak hari pertama sudah membayangkan, setelah ini saya masuk ITB, setelah ini saya masuk ITS. Bahkan jangan tanggung mimpinya. Saya punya anak-anak juga sama seperti kalian, masuk mimpinya tidak sekolah di sini. Tahun depan setelah lulus buka FSEK boleh nih planning. Saya sekolah di Jepang, saya kampusnya di Jepang, kampusnya di Australia, kampusnya di Eropa, kampusnya di Amerika. Bagaimana caranya? Semua ada jalannya. Yang penting adalah kita punya cita-cita, punya semangat, punya niat, dan niat dan semangat itu dikerjakan setiap hari. Jadi saya hanya sampaikan anak-anakku sekalian, Bapak hanya sampaikan apa yang anak-anak angkatan sekarang itu saya rasakan 37 tahun yang lalu. Saya di sekolahnya di Pekanbaru, dulu namanya SMA 6, salah satu SMA favorit, sekarang namanya SMA 8, sama seperti anak-anak sekalian. Hari pertama saya sudah membayangkan bahwa saya akan selesaikan sekolah ini dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Itu motivasi saya. Jadi dalam 3 tahun, tahun pertama kita sekolah umum, nggak tahu ya sama nggak sekarang. Tahun kedua kita masuk dalam kejuruannya. Kejuruannya, saya masuk fisik. Di sini ada kejuruannya ada nggak? Sekarang ini sudah ada pembagian langsung. Kelompok, jadi kelasnya fisik, IPA, IPS ya. Tahu? Nanti. Kalau jurusan kelas 11 ya, kelas 2 SMA. Jadi sama, modelnya sama. Jadi kita kelas 1, kelas 10 sama, kemudian kelas 11 kita jurusan. Jadi anak-anak sekalian, anak-anak akan bersaing dengan teman-teman semua di sini. Nanti akan bersaing lagi dengan teman-teman yang sekolah lain. Nanti bersaing lagi dengan teman-teman yang sekolah lain di Jakarta, Makassar, di Medan. Dan mungkin fasilitasnya lebih baik dari sini. Tapi jangan hilang motivasi. Jangan hilang motivasi bahwa keunggulan kita itu tidak sekedar hanya dengan fasilitas yang ada, tetapi ada berasal dari kita sendiri, dari kemauan, motivasi, cita-cita dan lain sebagainya. Itulah yang membuat kita bahwa kita yakin suatu saat kita bisa seperti apa yang kita inginkan. Kuncinya 2, semangat, kerja keras, dan doa. Lupa ya, minta doa dari orang tua. Jadi Bapak hanya menceritakan pengalaman sama seperti anak-anak sekalian. Hari ini, hari pertama Bukepsek, saya sudah membayangkan bahwa sekolah hanya bahagian perantara dari apa yang saya inginkan. Sesuatu yang harus kita jalankan, oleh karena itu kita jalankan dengan sungguh-sungguh. Sekolah memberikan standar, ya, standar pembelajaran, standar etika, selama itu apa-apa, dan lain sebagainya. Tapi anak-anak jangan lupa kita bersaing, tadi ya,
bersaing dengan teman-teman sendiri, bersaing dengan orang lain untuk mendapatkan tempat yang semakin terbatas. Itu pesaingnya berapa nanti? Mungkin pesaingnya setiap fakultas, nggak tahu, fakultas kedokteran mungkin 1 berbanding lebih dari 100 kemungkinannya. Teknik mungkin 1 banding 50, artinya 50 pelamar yang diterima hanya 1. Itu artinya kalau kita berhasil lulus secara statistik, berarti kita bisa mengalahkan 50 orang lainnya. Nah, gitu kan? Jadi oleh karena itu isi pula nggak hanya sekedar yang belajar disediakan oleh sekolah, tapi anak-anak itu juga isi tambahan lainnya, bisa belajar mandiri, bisa berorganisasi, bisa juga mengikuti kegiatan lain, dan supaya kita motivasinya lebih terukur, lebih ada ukurannya, ikut kompetisi-kompetisi. Itu menjadi ukuran standar kita, kemampuan kita dibandingkan orang-orang lain sudah sampai di mana. Itu penting bagi kita, bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan kita, pendidikan kita, pengetahuan kita, skill kita dibandingkan yang lain. Jadi anak-anakku sekalian, hari ini bersama hari pertama, tapi Bapak sarankan motivasi diri sendiri, buat semangat diri sendiri bahwa dari hari ini akan menentukan bahwa saya ke depan mau jadi apa. Saya nggak pernah membayangkan akan menjadi gubernur, walaupun PJ. Tetapi yang saya lakukan adalah bahwa pendidikan saya ikuti sebaik mungkin, kuliah saya ikuti sebaik mungkin, kemudian melamar waktu itu dengan saya di awal setelah saya di SMA tadi ya, SMA 8 selesai tahun 90, kemudian masuk di kampus namanya Universitas Andalas, selesai di situ di tahun masuk tahun 90, selesai 90 di wisuda 95 awal, kemudian 96 saya diterima di Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan sama, kompetisinya ketat. Kompetisi saya masuk di Kementerian Keuangan itu minimal saya 1 banding 50. Jadi saya bisa menyisihkan 50 orang pesaing lainnya. Jadi tidak mudah untuk masuk di situ. Tapi yang tadi tekad, kerja keras, dan semangat. Di keuangan, kemudian saya berkecimpung di pemerintah, masuk ke perekonomian dari level dari eselon 4, eselon 3, eselon 2, eselon 1, sekarang ditunjuk menjadi PJ Gubernur. Bekalnya tentu ketika saya ditunjuk jadi eselon 2, eselon 3, atau eselon 4, eselon 3, eselon 2, eselon 1, bahkan PJ Gubernur, kan modalnya harus punya. Modalnya apa? Pengetahuan, keterampilan, dedikasi, itu tadi, dedikasi, semangat. Itu tidak bisa diciptakan dalam waktu yang singkat, tapi diciptakan pada saat sama seperti anak-anak sekalian. Jadi dari situ anak-anak sudah bisa membayangkan mungkin nanti sebagian di sini mau jadi apa? Mau jadi gubernur? Bagus. Mau jadi insinyur? Bagus. Mau jadi apa di sini? Konten kreator? Bagus. YouTuber? Ada yang jadi YouTuber atau TikTok? Pas. Silakan saja kalau itu dilakukan secara profesional. Siapa yang tahu YouTuber yang paling kaya di sini? Tahu nggak? Siapa? Ada kan? Ada Deddy Corbuzier, ada Atta Halilintar. Itu penghasilannya setahun bisa bermiliaran. Kenapa? Dilakukan secara profesional. Jadi tidak harus sama cita-cita kita, tetapi cita-cita kita itu harus dilakukan secara profesional. Apapun nanti pekerjaannya, tapi kalau dilakukan secara profesional, saya yakin Anda pasti lebih dari yang lain. Mau jadi guru profesional, kayak bukan bisa. Jadi guru yang profesional. Profesional apa? Dia menjalani pekerjaannya tidak hanya sekedar pekerjaan, ada dedikasi, ada ketulusan, ada semangat,
ada upgrading pengetahuan yang lebih dari yang lainnya. Itu yang harus. Jadi kalau ada anak-anak sekalian, karena kompetisi kita semakin lama semakin ketat, saya tidak tahu lapangan pekerjaan makin lama makin banyak hilang. Nanti digantikan dengan mesin, digantikan dengan artificial intelligence, AI dan segala macam. Siapa yang tahu ChatGPT? Ada yang tahu nggak? Belum tahu ChatGPT? Ada nggak? Coba jelasin di sini. Di sini aja duduknya, di sini. Saya jelasin. Biar teman-temannya dengar juga. Di sini. Ibu lihat apa? Aku jelasin. Apa kata Pak? ChatGPT itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rafa Raditya dari kelompok 9 asal sekolah SMP Negeri 9 Palembang. Izin menjawab. Jadi ChatGPT itu semacam AI yang dapat membantu kita dalam melakukan kegiatan keseharian kita, dan juga ChatGPT dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak bisa kita cari dimanapun. ChatGPT itu juga bisa memberi kita tutorial untuk membuat sesuatu secara mudah dan singkat, dan juga dapat menuliskan cerita, karangan, pidato, dan lain-lain. Singkatnya, ChatGPT adalah sebuah mesin intelijen yang dapat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Bagus, tepuk tangan ya. Terima kasih Bapak. Bagus. Jadi anak-anak sekalian, karena kita sudah jelaskan, kita ke depan tidak hanya bersaing di antara kita. Kita akan bersaing dengan kecerdasan artificial, kecerdasan buatan. Gitu tadi. Dulu saya zaman SMA dulu, kalau buat makalah, clipping, sama sekali itu pustaka, terus baca buku-buku, baca majalah, baca koran, nanti dipilih buku, ditulis ya, disajikan, dibuat makalah, buat tugas saja. Sekarang kalau ibu gurunya tidak cepat melihat, itu tadi Anda langganan, anak-anak langganan ChatGPT bilang, ChatGPT, kalau tugas apa? Tugas tugas di biografi, gitu ya. ChatGPT, kalau dibuat makalah mengenai Sumatera Selatan, 5 menit nggak jadi itu makalah. Bahkan lebih bagus dari yang kita buat. Artinya apa? Tantangan anak-anak ke depan itu lebih besar dari tantangan saya dulu. Kalau tantangan saya dulu adalah saya harus berusaha sebaik mungkin mencari literatur, membaca, pergi ke perpustakaan sekolah, perpustakaan daerah, harus baca kan, sebanyak baca supaya kita bisa membuat makalah, latar belakang, persoalannya apa, pembahasannya apa, dan kesimpulan segala macam. Sekarang dengan mesin itu bisa selesai, tapi kita nggak mendapatkan sesuatu di situ. Jadi gitu ya. Ya, kan gampang sekarang. Sebenarnya yang paling sederhana adalah kita pakai tanya Mbak Google gitu kan. Anak-anak kan sebenarnya kan nggak perlu tanya siapa PJ Gubernur Sumatera Selatan, tinggal tulis kan PJ Gubernur Sumatera Selatan, Ellen, keluar itu semua informasinya. Nggak perlu tanya saya lagi kan? Udah kamu cek belum? Nah, jadi gitu maksud saya. Jadi tantangannya semakin berat, tantangannya semakin tinggi, tapi kita didukung fasilitas yang semakin banyak. Fasilitasnya apa? Informasi semakin terbuka, peluangnya semakin terbuka. Nah, oleh karena itu, anak-anakku semua, tantangannya tidak mudah. Oleh karena itu, kita wajib meningkatkan kualitas kita sendiri.
Sekolah hanya sarana. Sekolah tidak menentukan. Sekolah itu hanya buat sarana dengan standar. Lain. Dikasih mata pelajaran misalnya adalah geografi, ya itu saja. Tetapi kita, kalau kita ingin lebih dan memenangkan persaingan, kita harus lebih dari itu. Apakah pengetahuan yang lebih, apakah skill yang lebih, apakah yang lain dilebihkan, dan itu butuh semangat, itu motivasi. Jadi itu anak-anakku sekalian, kita akan berhadapan dengan masa yang nanti akan lebih ketat. Anak-anak akan berhadapan nanti perjuangannya lebih besar dari kami. Tetapi di satu sisi generasi ini disebut generasi apa? Milenial ya. Kamu generasi milenial atau generasi apa? Gen Z. Apa itu generasi Gen Z? Generasi yang lahir dari tahun 2000 sampai tahun 2010. Apa ciri-cirinya, ciri khasnya? Mungkin tergantung oleh HP dan internet. Terus apa-apa, Bang Mikir. Dari anak-anak yang sebelah kiri ada yang bisa jawab. Aku sini ayo. Sini, sampai bapak sini. Duduk. Kamu siapa yang mau? Ayo sini, kamu. Ayo sini. Ya, ini. Sini. Namanya Namira, Pak. Bagi Namira. Apa yang Bapak tahu? Itu kan generasi atas berapa ya? Generasi Z. Apa kira-kira yang membedakan generasi Z kalian ini dengan generasi Bapak yang kedua ini? Tapi nggak usah mudah. Kenalkan, saya Namira Syifa Nadia dari kelompok 1 dari SMP Sendirian Palembang. Izinkan saya menjawab pertanyaan Bapak ya. Ya. Biasanya yang terkenal dari perbedaan yang terlihat ya, kalau Gen Z itu sebenarnya lebih modern kehidupannya karena sekarang sudah banyak kemajuan elektronik gitu. Jadi Gen Z mungkin lebih menonjol di bagian itu karena dia lebih fokus ke handphone. Jadi tapi ya. Jadi intinya gini. Itu tadi teknologi semakin berkembang, teknologi itu semakin mempermudah kita. Tapi jangan lupa teknologi itu juga bisa membuat kita semakin semakin tidak semangat. Nah, salah satunya ini ada sekali kenapa ini saya Bapak perlu menyampaikan motivasi ini. Salah satu ciri khas generasi milenial dan generasi Z itu adalah itu tadi kurang motivasi, gampang bergerak, gitu kan? Sama kenapa? Karena kalau anak-anak sekalian HP kalau tidak suka kan tinggal matiin, kan gitu, atau cari yang lain. Tetapi dalam dunia nyata tidak bisa seperti itu. Pak Kadis nggak bisa bilang, Pak saya nggak mau, nggak bisa. Dia terikat dengan pekerjaan dengan saya. Dari dulu saya mengasih pekerjaan dengan dia. Pak Kadis nggak bisa, Pak saya nggak mau bekerja itu nggak bisa. Ciri khas generasi presenter itu, dia kalau secara motivasi rendah, kemudian lebih banyak demotivasi, sedikit-sedikit lalu sedikit-sedikit. Itu membedakan dengan zaman dulu. Nah, makanya Bapak penting ingin menyampaikan ini ke anak-anak sekalian, semangat itu penting. Akses informasi semakin mudah. Kamu punya HP? Ya. Untuk apa HP-nya? Jangan buat pinjol atau apa? Komunikasi, terus jadi informasi. Juga buat tugas sekolah pakai HP? Ngeprint. Contekan dari teman juga dari HP. Gak apa-apa kalau ada itu biasa pembelajaran. Tetapi itu tidak menjadi sesuatu yang menjadi kebiasaan. Mungkin kita satu saat mungkin keterbatasan informasi atau mungkin dalam satu yang kita perlu refreshing, tanya teman apa sih, boleh aja kan.
Kamu pernah nyontek nggak? Pernah, sama Bapak juga pernah nyontek, jadi nggak usah takut di sana. Tetapi dalam batas yang wajar. Artinya tetap kita ingin meningkatkan kemampuan diri kita sendiri yang lebih baik dari orang lain. Bahkan lebih dari apa yang dia dapat oleh guru. Jadi tantangan anak-anakku sekalian semakin besar, semakin kuat, semakin sempit. Besok lapangan pekerjaan itu semakin sedikit. Karena teknologi itu banyak menggantikan manusia. Dahulu pekerjaan-pekerjaan di pabrik itu banyak dilakukan oleh manusia, tapi ke depan itu berangsur akan hilang. Nah, pekerjaan di kantor juga akan hilang. Anak-anak tahu dulu mungkin motivasi ada yang pengen atau bapak ibunya kerja di bank, ada? Ada nggak yang kerja di bank? Yang punya? Ada ya? 2 tahun 3 tahun lagi pekerjaan di bank semakin lama semakin sedikit karena semuanya melalui teknologi, melalui HP. Silakan tanya bapak ibunya kerja di bank. Mungkin dulu di bank tellernya ada berapa? Ada banyak. Mungkin sekarang tellernya hanya 1. Kemudian kita berhadapan dengan mesin, kan gitu kan? Jadi pekerjaan-pekerjaan yang dulu yang diisi oleh orang dan pekerjaan yang prestis gitu ya, kerja di bank, bangga lah ya gitu ya. Tapi lama kerja itu hilang. Bahkan sekarang ada bank digital yang tidak punya kantor cabang, tetapi kantornya di mana? Di handphone. Jadi pekerjaan lain juga sama seperti itu. Tadi membuat paper, buat tugas itu bisa dengan mesin, ChatGPT, buat makalah bisa ChatGPT dan lain sebagainya. Nah itu membantu, tapi jangan menjadi sesuatu yang menjadi pokok kita. Tetap di diri kita. Karena dengan diri kita itu nanti anak-anakku sekalian terbiasa untuk bersaing, terbiasa berkompetisi, sehingga nanti ketika berhadapan dengan kompetisi yang lebih tinggi, lebih kuat, kita bisa melakukan persaingan. Kamu kadang-kadang mau jadi apa? Hah? Oh hakim, bagus. Hakim bagus. Kamu jadi apa? Jadi akor. Kamu harus latihan lebih keras untuk jadi akor, jadi polisi. Tapi ke depan pun, suatu saat fungsi hakim pun nanti sebagian akan digantikan oleh presiden. Tapi hakim tidak bisa digantikan. Polisi sebagian besar bisa diganti dengan teknologi, tapi polisi fisik tetap akan ada. Jadi silakan anak-anak sekalian bercita-cita, tapi cita-cita itu menjadi motivasi kita untuk kita lebih belajar lebih baik, lebih semangat, motivasi lebih tinggi dan lain sebagainya, sehingga anak-anak sekalian nanti bisa menyelesaikan sekolah dengan sebaik-baiknya. Bahkan harapan Bapak kalau bisa sekolah ini 900 atau 100% itu diterima di perguruan tinggi besar. Jadi berapa persen tuh yang diterima di perguruan tinggi? Perguruan tinggi itu berapa persen tadi? 90%. Tanggung. Nah, mudah-mudahan 100%. Kemudian 100% ya, nanti ya. Bapak 3 tahun lagi kalau ketemu kalian semua, terus sudah ada di UI, ada di mana, ada di IPB, UGM. Tadi ya, kalau boleh nanti dengar, nanti bukan sok aku, Pak, anak kami ada yang sudah di Jepang, ada yang di Australia dan lain sebagainya. Itu terbuka sekalian. Anak-anak sekarang terbuka. Karena saya tahu ini, misalnya saya tahunya Bu Kepsek ya, itu ada misalnya di Man Insan Cendekia yang di Serpong Global Mimpi, itu tamatan SMA-nya bisa langsung loncat kuliah di Jepang, kuliah di Eropa, kuliah di Australia dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan nanti kita cari jalan supaya SMA 17+ ini juga punya peluang untuk bisa langsung sekolah kampusnya langsung di luar. Kalau ada anak yang menyatakan ada peluang belajar ke Jepang. Tenaga kalian sudah belajar ke Jepang, sebenarnya ada Jepang, ada Amerika, ada Australia. Amerika ada ya. Nah, anak ini kesempatan untuk melihat budaya orang lain, untuk melihat kemajuan dari
fungsinya. Jadi ini penting ikut yang tadi kalau ada ekstrakurikuler, ada program pertukaran pelajar, ikut aja, nggak ada ruginya, pasti ikut aja. Jadi silakan anak-anak sekalian menyiapkan diri sebaik-baiknya, sekolah sebaik-baiknya. Di sini ada pelanggaran-pelanggaran nggak dilakukan oleh kita sebelumnya? Nggak ada. Penghargaan banyak diterima, disiplin sekali lagi ya, semangat, motivasi. Mudah-mudahan anak-anak ini semua, anak-anakku semua kami doakan untuk menjadi anak-anak yang sukses ke depan, insya Allah, supaya semangatnya kuat, gitu ya, apa ya? Jadi sekali lagi anak-anak sekalian, hari ini hari pertama pesan Bapak, jangan lupa sudah mulai motivasi, sudah mulai merencanakan anak-anak menjadi apa? Kamu sudah menjadi hakim, sekolah yang baik, belajar yang baik, cari kampus yang baik. Kampus yang baik itu ada UI bagus, hukumnya, UGM bagus, Andalas juga bagus kayak saya. Sekarang dia motivasi kayak saya. Demikian ya anak-anak ya, jadi kita ngobrol-ngobrol saja. Silakan kalau ada yang mau tanya-tanya, mau silakan. Kita masih punya waktu. Ya. Silakan kalau anak-anaknya yang bertanya, kalau ada yang bertanya. Kalau ada yang bertanya, ini ada dua yang bertanya. Ada yang bertanya, silakan. Ayo. Sini ke depan, sini ke depan. Sini. Kamu tanya. Silakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, sebelumnya izin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Antar Rotsai. Saya dari kelompok 7, asal sekolah saya SMP Islam Al-Azhar 33 Palembang. Di sini saya izin bertanya kepada Bapak. Tadi seperti yang Bapak sebutkan, semakin hari teknologi kita ini kan semakin maju dan sangat banyak pekerjaan itu yang digantikan oleh teknologi seperti AI yang Bapak sebutkan. Jadi apa saran Bapak terhadap kami selaku generasi Z, generasi penerus bangsa untuk menghadapi kemajuan teknologi dan arus perkembangan zaman ini? Terima kasih. Ya, oh silakan. Atang ya. Jadi anak-anak sekalian, memang teknologi semakin lama semakin berkembang, semakin maju semakin canggih. Tapi jangan lupa, kita adalah ciptaan Tuhan, penciptaan Allah. Pasti kita tetap lebih unggul daripada mesin. Nah, untuk bisa lebih unggul dari mesin tadi, makanya kita harus belajar lebih banyak. Itu tadi. Kan yang menciptakan AI, artificial intelligence kan manusia juga. Ya kan? Untuk menciptakan sistem manusia juga. Untuk menciptakan alat ponsel, HP, laptop kan manusia juga. Jadi jangan takut juga. Semakin canggih pasti semakin banyak peluang yang terbuka. Buktinya begini. Dulu kan tidak ada yang bisa membayangkan bahwa dari teknologi orang bisa menjadi YouTuber. Ini kan penghasilan bahkan lebih besar dari kita. Gitu. Menjadi tiktokers, jadi content creator dan sebagainya macam, dan lain sebagainya. Kemudian menjadi programmer, ya kan programmer kan, yang sistem semua. Jadi sekarang tergantung kitanya. Kita itu melihat kemajuan itu sebagai sesuatu hal yang tantangan. Kalau itu sebagai tantangan, kita harus memotivasi, memacu diri bahwa kita bisa menyelesaikan tantangan itu. Jadi anak-anak sekalian, kuncinya apa? Ya kuncinya kita harus memperbanyak pengetahuan dan keilmuan kita. Jadi saya bilang tadi, kita nggak boleh ketinggalan. Kalau yang lain sudah sampai di sana, punya pengetahuan tentang apa, ya kita juga kerja bersama. Misalnya kalau tadi yang berminat di bidang teknologi, yang paling memungkinkan ya masuk dalam programmer dan lain sebagainya. Kalau dalam jasa, misalnya hakim, nanti hakim yang punya kemampuan mengetahui teknologi gitu loh. Kalau nanti jadi dokter, tapi dokter yang paham
teknologi, dan itu sudah ada robotik. Sekarang kemarin tahun lalu Bapak ke India itu ada rumah sakit namanya Apollo. Mereka sudah mengerjakan namanya operasi biorobotik. Ya, jadi mulai pembedahan, penjahitan itu dilakukan robotik. Nah, yang bisa mengerjakan itu adalah dokter yang punya pengetahuan tentang teknologi, gitu loh ya. Ya, itu ya kan ya. Jadi kalau kamu nanti menjadi sains, menjadi polisi yang seperti di Rafa, jadi polisi yang punya plusnya apa? Bisa pengetahuan teknologi, bisa pengetahuan hukum, bisa pengetahuan dan lain sebagainya. Jadi intinya semakin tinggi saingannya, semakin tinggi nanti persaingan ke depan, semakin tinggi, semakin canggih nanti teknologi, kita sendiri harus menyiapkan diri kita lebih baik. Jadi itu, apapun nanti, sepanjang yang tadi profesional, kemudian profesional itu dilengkapi dengan segala macam pengetahuan, keahlian, saya yakin anak-anak semua bisa menghadapi itu. Jadi apapun, jadi desainer bagus, pasti ke depan desainer akan, tapi desainer yang bersahabat dengan teknologi. Jadi pemusik, pasti jadi pemusik yang nanti yang dibantu dengan teknologi. Kalau dulu rekaman itu cukup dengan alat rekaman yang ada, tapi sekarang suara saya seperti ini bisa dimodifikasi sama seperti suaranya siapa penyanyi sekarang. Kamu suka Korea nggak? Siapa? Hah? BTS misalnya, siapa? Anda bisa Blackpink, ya kan? Bisa kan? Jadi itu bisa semua. Jadi, tetapi kita tetap tidak bisa menggantikan orang yang punya skill yang lebih, Itu kan? Dulu kan anak-anak nggak tahu tuh kalau misalnya K-pop, Korea pop itu punya nilai ekonomi yang besar. Profesional di bidang nyanyi ya, kayak K-pop. Profesional dan dancer ya bisa. Sepanjang itu profesional dilakukan dengan begitu. Jadi gitu ya, kan ya. Oke, ada lagi dari sebelah sini? Nah, kita ganti dulu dari cewek dulu. Silakan. Ada dari kiri? Mau nanya? Gak ada. Kamu apa tadi? Silakan. Oh, itu ada. Silakan. Cewek dulu. Coba sini. Ya. Di sini ya. Ya. Namun siapa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, nama saya Nesha Kalista Princess Nava, asal sekolah dari SMP Negeri 14 Palembang, kelompok 7. Izin bertanya Pak, kan semakin hari kita ini sebagai Gen Z pasti jika kita kesusahan dalam mengerjakan tugas, pasti kita menggunakan ChatGPT. Karena itu juga termasuk kecerdasan, kepintaran yang dibuat oleh manusia, seperti kata Bapak. Nah, tapi kira-kira itu efektif gak Pak? Apakah itu membantu kita? Tapi kayak apa ya? Kita tuh kayak menyalin gitu ceritanya. Tapi kita bisa mendapatkan nilai bagus dari ChatGPT. Gimana menurut Bapak? Terima kasih. Jadi itu Nesa ya, sekarang pilihan kita hanya secara angka bagus gitu ya. Apalagi tadi kalau misalnya gurunya nggak ngecek tuh itu tugas-tugasnya disahkan oleh GDP, mungkin nilainya bagus. Tapi kita ke depan kita akan kehilangan apa yang disebut dengan tadi semangat, pengetahuan, motivasi, keahlian, itu yang penting. Jadi artificial intelligence (AI) ini adalah alat bantu. Kita menjadi mesin utamanya. Jadi kita yang menentukan. Boleh kita menggunakan sekali-sekali untuk melihat, menguji bahwa oh, tulisan saya ternyata masih jauh nih gitu ya. Dia dari GDP lebih bagus. Artinya itu memotivasi kita untuk lebih memperkaya, lebih banyak membaca, lebih banyak diskusi, bahkan tanya ke guru, panggung dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita hanya mengandalkan GDP, satu saat kita akhirnya ya sudah berhenti di situ saja. Padahal tantangan ke depan itu kan dinamis sekali. Satu saat mungkin
kita berhadapan dengan situasi pekerjaan yang tidak bisa kita mengandalkan ChatGPT. Yang kita andalkan adalah diri kita sendiri. Nah, kalau kita tidak mempersiapkan diri kita sendiri untuk itu, maka kita kehilangan kesempatan. Jadi itu ya. Jadi memang kita tetap harus mempersiapkan diri kita untuk melihat peluang yang ada. ChatGPT, apapun namanya nanti yang lain-lain semodel itu, hanya sekedar alat bantu kita. Bahkan itu sekedar alat ukur kita. Oh, ternyata kita masih banyak kurang di sektor ini. Gitu ya, Nisa ya. Jadi tetap kembali kepada kita, apakah kita akan mengandalkan alat ini, atau memang kita lah menjadi alat itu sehingga kita mempunyai kemampuan yang lebih baik daripada alat tersebut. Gitu ya. Thank you, makasih. Ada lagi? Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soldi Askia dari kelompok 11, berasal dari SMP Negeri 1 Palembang. Izin bertanya, Pak, apa prinsip yang selalu Bapak bawa dari kecil sampai bisa ke titik sekarang? Yang kalau yang tanya paling dari kecil ya, saya bukan rahasianya mana-mana. Ingin tahu, ingin lebih aja dari yang lain. Kalau si A hanya tahunya Palembang, saya ingin tahunya lebih dari Palembang, Sumsel. Kalau orang tahu hanya Sumsel, saya ingin tahunya Indonesia. Nah, untuk itu tadi motivasi, semangat, dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa adalah doa dan minta doa dari ayat ini. Jadi gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, anak-anak sekalian, kalau ditanya saya apa yang tidak dikerjakan orang lain, kalau itu kita bisa kerjakan, itu kita kerjakan. Itu namanya profesional. Profesional itu adalah melakukan satu pekerjaan melebihi apa yang diminta oleh pekerjaannya. Jadi kalau anak-anakku sebagai siswa, belajarlah sebagai siswa, tapi menjadi siswa yang plus. Plus apa? Plus attitude-nya, plus akhlaknya, plus pengetahuannya, plus keahliannya. Ikut lomba apa? Kamu senangnya apa? Bola, basket, badminton, gitu. Perkayaan juga badminton. Jadi itu. Jadi kalau ditanya, kita harus memotivasi kita bahwa teman adalah teman, tapi teman adalah saingan. Itu jangan lupa juga, sehingga kita berkompetisi secara positif. Teman juga melihat kita teman, tapi dia berkompetisi kan. Kompetisi kita di kelas, di lapangan badminton, gitu kan? Kan nggak mungkin badminton ada juara semuanya, kan enggak. Ada pemenang, ada yang kalah. Motivasi kita adalah bagaimana kita bisa menang. Jadi gitu ya. Jadi selalu harus ada itu di dalam diri kita. Semangat ingin lebih, semangat ingin tahu, semangat berjuang dan doa. Gitu ya, dan ini sama nanti dengan anak-anak sekalian. Ada lagi anak-anak sekalian yang ingin tanya? Kalau tidak ada, apa dari si Mesa, Namira, anak-anakku semua, Bapak doakan supaya nanti semua sukses, insyaallah, semua bisa menjadi profesional. Profesional ya, di bidangnya masing-masing. Karena nggak mungkin semuanya sama bidangnya. Nggak mungkin semuanya jadi dokter. Tadi ada yang jadi hakim, ada yang jadi polisi, nanti ada yang menjadi jaksa, ada yang menjadi gubernur, ada yang menjadi presiden. Ada yang menjadi presiden kan? Nggak ada. Ada menjadi menteri, Bapak doakan semua, tetapi adalah menjadi yang profesional. Nah, profesional itu harus dimulai di hari ini. Semangat, kemudian motivasi diri sendiri, kemudian berjuang, jangan lupa berdoa. Jadi saya rasa demikian ya, jadi mudah-mudahan sukses, ya. Teman-teman semua sukses, anak-anak semua bisa melakukan ini semua sukses. Tentu nanti di bawah bimbingan guru, pak guru, kepala sekolah, nanti administrasi nanti dibantu oleh Pak Pradana. Kalau ada masalah yang menentukan atau ya ibu sekolah, bapak sekolah, Tuhan. Kamu sering Tuhan nggak? Mama. Oh bagus. Jadi kalau memang ada masalah, Tuhan, ke mama, ke orang tua, ke kakak, ke abang, yang
juga kepada guru dan Pak Guru. Mudah-mudahan semua kita bisa sukses. Demikian ya anak-anak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Jadi ini menjadi penyemangat bagi anak-anak sekalian. Ke depan kita tantangannya semakin berat, semakin kuat. Tapi saya yakin anak-anak semua dengan semangat itu bisa menghadapi sebaik-baiknya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada peserta MPLS yang telah menanyakan kepada Bapak PJ Gubernur, silakan untuk maju ke depan. Selanjutnya adalah sesi foto bersama yang didampingi oleh Dr. Andes Haji Sutopo, MSI selaku Kepala Dinas Provinsi Sumatera Selatan dan Kepala SMA Plus Negeri 17 Palembang. Dilanjutkan foto bersama dengan peserta MPLS dan para guru. Bagi para peserta MPLS diharapkan untuk mengambil pose penyimpanan tangan. Bagi adik-adik yang belum mengangkat tangannya, diharapkan untuk mengangkat tangannya sebagai simbol foto bersama. 3, 2, 1. Sebelum mengakhiri sesi foto bersama, kami persilakan untuk mengambil video dengan yel-yel berprestasi, berinovasi dan berkarakter. SMA Negeri 17. Kami persilakan untuk peserta didik agar dapat merapat. Harap untuk tidak menginjak barang bawaan yang lain. Izin sekali lagi selfie rekam deh, yuk.
main bisa. Ayo dek, ada sini, yang cowok di bawah boleh. Di bawah. Aman kagak ini kak? Pak Tri, jangan lupa. Yang cowok semuanya duduk, yang cowok semuanya duduk. Cewek 2 orang. Cowok kaki satu, kaki kanan. Mundur. Kurang mundur kan? Kunci Bapak kamera betul. 2, 1, 3, 2, 1. Sebanyak ya, Pak? Teleponan kamu ceknya ke Sari.